Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab terakhir dari jilid 2 dari kitab tauhid syarah kitab tauhid yang saya tulis, bab 12, bab minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Bab di antara kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan ini tidak panjang Maka saya harapkan ikhwan-ikhwan kalau ada pertanyaan-pertanyaan disiapkan berkaitan dengan kajian kita pada kesempatan kali ini atau kajian-kajian sebelumnya atau di luar daripada topik yang kita sampaikan Termasuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An-nadhar secara bahasa secara syar'i ada dua itlaq, dua penggunaan sebagaimana disebutkan di dalam buku Yang pertama dengan makna umum. Dengan makna yang umum. Makna umum artinya ibadah. Adapun makna yang khusus yang merupakan topik pembahasan kita yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Contoh makna umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Dalam surat Al-Insan ayat 7 Di sini saya tuliskan situ penjelasan Qatadah. Dia mengatakan yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar mereka. Maksudnya yufuna bil ibadah, yaitu mereka menunaikan, yufuna artinya menunaikan, nadar sini artinya ibadah mereka. Makanya Qatadah menjelaskan dalam tafsirannya, bima faradallahu alaihim minas salat waz zakat was shaum wal haji wal umrah wa ghairihi minal wajibat. Yaitu mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa salat, berupa zakat, puasa, haji, umrah dan yang lainnya. Jadi masuk dalam sini semua ibadah seperti haji, salat, umrah, puasa, zakat dan lain-lain. Ini contoh bahwasanya nazar terkadang maknanya umum, maksudnya adalah ibadah. Dan ini juga tafsiran dari Ats-Tsauri dalam surat Al-Hajj, wal yufu nuzur. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal yufu nuzurahum. Al-Hajj ayat 29. Ditafsirkan oleh Ats-Tsauri yaitu seorang melaksanakan a'malul hajj. Hendaknya mereka menunaikan nuzur mereka, yaitu menunaikan ibadah-ibadah mereka. Ibadah-ibadah mereka dalam haji. Seperti tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf, apa lagi? Mabit dan lain-lain. Di sini perhatikan Allah menggunakan kalimat nuzur. Yufuna bin nadri, kalau di sini wal yufu nuzurahum. Ternyata nadar di sini maksudnya apa? Ibadah. Jadi dalam syariat nadar terkadang artinya ibadah dengan makna umum, terkadang maknanya khusus yaitu nadar seorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Contoh, dia tidak wajib puasa 10 hari, tapi dia mengatakan kalau saya berhasil meminang dia,
Saya akan puasa 10 hari ya. Kalau saya berhasil poligami ya, saya akan berpuasa sebulan penuh ya misalnya. Asalnya puasa sebulan tidak wajib ya. Kemudian dia mewajibkan dirinya dengan bernazar. Kalau seorang mengatakan saya bernazar untuk puasa untuk sholat 5 waktu, itu nazar atau bukan? Bukan, ya, memang ente tidak usah nazar, memang harus wajib sholat 5 waktu. Saya bernazar untuk puasa bulan Ramadan, itu bukan nazar, memang ente harus apa? Wajib puasa bulan Ramadan. Ya, jadi nazar itu asalnya suatu yang tidak wajib, kemudian dia wajibkan, itu namanya nazar. Nah, makna inilah yang merupakan pokok pembahasan kita. Yang dalam bab kita ini apa? Minasyirki an-nadhru li ghairillah. Di antara kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas nazar ini juga. Nazar yang kita ini ada dua. Nazar kepada Allah. Yang kedua, nazar kepada selain Allah. Dalam kurung apa? Nazar apa? Syirik. Nah, nazar kepada Allah ya, dibagi juga menjadi 3. Namanya nazar ketaatan untuk melakukan ketaatan. Kemudian nazar maksiat. Yang ketiga, nazar dengan perkara yang ia tidak miliki, yang bukan punya dia, gampangannya apa? Nazar dengan perkara yang bukan miliknya. Taib, perhatikan di sini. Jadi nazar dengan makna khusus seorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yang asalnya tidak wajib, dia wajibkan. Inilah pokok pembahasan kita. Dan ini terbagi menjadi 2 secara umum, nazar kepada Allah, nazar kepada selain Allah. Nazar kepada Allah ada 3 juga. Nazar untuk melakukan ketaatan, nazar melakukan maksiat, nazar dengan perkara yang bukan miliknya. Yang ini ada 2 juga ya. Namanya nazar muqayyad atau nazar mutlak. Yang satunya nazar muqayyad. Dalam kurung nazar bersyarat. Nazar mutlak seperti tiba-tiba kita bernazar, saya bernazar akan berhaji 3 kali dalam hidupku. Asalnya dia hanya bernazar, hanya wajib haji berapa kali? 1 kali. Tanpa ada sebab. Dia tidak ada mempersyaratkan. Dia bilang saya bernazar untuk bangun masjid misalnya. Contoh apa dia mengatakan apa? Demi Allah saya bernazar untuk apa tadi? Bangun masjid. Untuk apa? Untuk haji berapa kali? 3 kali. Contohnya lagi untuk poligami. Kenapa sensi banget sih? Poligami ketaatan bukan? Hah? Yang benar. Kok jawabnya ragu-ragu? Ketaatan bukan? Ketaatan. Saya pingin yang tegas. Poligami ketaatan bukan? Wow, mantap. Coba saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu poligami ketaatan bukan? Enggak kedengaran. Jadi nazar untuk bangun masjid. Tidak wajib bagi dia bangun masjid, tapi dia ingin bangun masjid. Saya bernazar, kadang dia kasih waktu. Saya bernazar dalam 1 tahun saya sudah bangun masjid. Saya bernazar dalam 10 tahun saya berhaji 3 kali. Silakan. Saya bernazar untuk poligami dalam seumur hidup saya. Karena berat yang ketiga. Tapi saya tidak pernah begitu ya, alhamdulillah. Baik, ini nazar ini terpuji. Nazar ini terpuji. Kenapa? Karena dia mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah yang tidak wajib baginya. Ini tidak jadi masalah. Ini nazar apa? Ibadah. Yang kedua, nazar bersyarat. Contohnya, kalau saya sembuh, saya umrah. Kalau nggak sembuh, nggak jadi umrah. Dia kasih syarat, kalau saya sembuh, saya umrah. Kalau nggak sembuh, nggak jadi umrah. Contohnya lagi, kalau saya naik pangkat, saya puasa 2 bulan misalnya. Kalau nggak naik pangkat, dia nggak puasa. Yang ketiga, kalau saya apa tadi? Kalau bukan. Kalau saya berhasil. Kalau saya berhasil ya. Kurang lengkap ini. Kayak ini paling susah ini dalam kehidupan ini. Kalau saya berhasil ya. Berhasil. Hurufnya besar semua ya.
Poligami ya. Saya poligami lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau saya berhasil poligami yang pertama, saya akan poligami yang kedua. Ibu-ibu ini semua bercanda ibu-ibu ya, jangan diambil hati ya. Saya juga termasuk para penakut ibu-ibu ya. Ini hanya untuk menguatkan diri. Baik, paham ya? Ini namanya nadar muqayyad. Kalau tidak syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan. Nadar ini hukumnya makruh. Membuat nadar tersebut hukumnya makruh. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW annahu naha anin nadar. Rasulullah SAW melarang dari nadar. Maksudnya nadar yang ini. Nadar muqayyad. Nadar bersyarat. Wa qala innahu la ya'ti bi khair. Dan Nabi berkata nadar itu yang model seperti ini tidak mendatangkan apa? Kebaikan. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Dan ini hanya dikeluarkan dari orang yang pelit. Dia mau sedekah, tunggu syaratnya terpenuhi. Dia mau umrah, tunggu syaratnya terpenuhi. Dia mau ini, tunggu syaratnya terpenuhi. Berarti dia pelit. Kalau Allah tidak penuhi persyaratannya, dia tidak akan melakukan ibadah tersebut. Ya. Makanya hukum asalnya makruh. Seorang kalau bernadar, nadar yang mutlak, saya ingin bikin dakwah, nadar aja. Saya bernadar akan bangun masjid. Tidak perlu kalau saya begini, kalau saya tanpa persyaratan. Tapi kalau dengan persyaratan, maka hukum nadarnya adalah makruh. Contoh yang lain dalam hadis Ibnu Umar juga beliau berkata, awalam yunhu anin nadar, bukankah mereka telah dilarang untuk nadar? Bahkan sebagian ulama yang berpendapat nadar ini hukumnya haram, tidak boleh. Ada yang berpendapat hukumnya apa? Haram. Namun yang benar dia makruh ya, tidak sampai pada haram. Inna Nabi SAW qal, sungguhnya Nabi SAW bersabda, inna nadar la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nadar itu tidak memajukan sesuatu dan tidak mengakhirkan sesuatu. Jadi tidak ada merubah sesuatu, enggak ada masalah. Ente nadar tidak ada nadar, enggak ada hubungannya dengan apa yang ente syaratkan. Kalau dia mengatakan kalau saya naik pangkat saya akan berpuasa 2 bulan. Ente nadar enggak nadar, naik tidak ada hubungannya dengan naik pangkat. Bukan berarti nadar ente yang menjadikan Anda akhirnya naik pangkat. Nadar itu tidak merubah sesuatu, kata Nabi SAW. La yuqaddim syai'an wa la yuakhir. Tidak memajukan sesuatu, tidak mundurkan sesuatu. Artinya nadar itu tidak ada pengaruhnya dengan kesembuhanmu. Nadar itu tidak ada pengaruhnya dengan naik pangkatmu. Nadar itu tidak ada pengaruhnya dengan poligamimu. Enggak ada. Enggak ada hubungannya. Anda bernazar sama seperti tidak bernazar, enggak ada hubungannya. Makanya kata Nabi, inna nadar la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nadar itu tidak memajukan sesuatu dan tidak mundurkan sesuatu. Wa innama yustakhraju bin nadar minal bakhil. Tetapi dikeluarkan kebaikan dengan nadar dari orang yang apa? Bakhil, orang yang pelit. Dalam hadis Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, la tanziru, janganlah kalian bernadar. Datang larangan-larangan. Ini sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh ente bernadar begini, tidak usah. La tanziru. Tadi awalam yunhu anin nadar, bukankah mereka telah dilarang dari bernadar? Dalam hadis yang lain, la tanziru, kata Nabi, janganlah kalian bernadar. Fa inna nadar la yughni minal qadari syai'an. Nadar tidak bisa merubah takdir sama sekali. Nadar tidak bisa merubah takdir sama sekali. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Tetapi nadar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Saya masih ingat pernah ya banyak orang bernazar begini ya. Jadi saya katakan hukum membuat nazar seperti ini adalah makruh. Hukum asalnya. Tapi kalau dia sudah bernazar, maka wajib dia tunaikan. Kalau dia sudah bernazar, maka wajib dia apa? Tunaikan. Wajib, bukan lagi sunnah. Karena dia sudah mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya. Dan kalau dia tunaikan nazar tersebut, maka Allah puji. Yufuna bin nadri. Allah mengatakan mereka telah menunaikan nazar mereka. Tetapi asalnya membuat nazar seperti ini, hukumnya makruh ya. Tapi kalau dia sudah berjanji, maka ditunaikan. Seperti dahulu saya pernah dengar Malik Fahad rahimahullahu taala pernah sakit. Kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan menaikkan beasiswa para mahasiswa. Dan benar waktu dia sembuh, mahasiswa Universitas Islam Madinah gajinya dinaikkan. Tapi dia sakit cuma sekali ya. Juga kalau sakit 3 kali, nazar terus naik gaji 3 kali ya. Jadi apa namanya? Pernah dan semua gaji dinaikkan. Dia sembuh dari penyakit. Saya tidak menemui masa tersebut. Tapi saya dengar
Konon kakak kelas saya cerita demikian ya. Ya, Masya Allah dia sembuh, dia mau kasih naik gaji beasiswa seluruh mahasiswa ya. Taib. Adapun nazar maksiat ya. Contoh seperti dia bernazar ya. Dia mengatakan misalnya, demi Allah saya akan memutuskan silaturahmi misalnya. Memutuskan silaturahmi maksiat atau bukan? Maksiat, enggak boleh. Demi Allah saya akan bunuh dia misalnya. Ini juga apa? Maksiat. Enggak boleh ya. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan. Tapi dia nazarnya karena Allah. Dia mengatakan demi apa? Demi Allah. Karena Allah. Tapi yang dia nazarkan adalah kemaksiatan. Maka itu tidak diperbolehkan. Maka nazar ini tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Hukumnya haram. Kalau yang ini wajib dan ini wajib, nazar mutlak wajib dikerjakan, nazar muqayyad wajib dikerjakan, nazar maksiat tidak boleh dikerjakan karena hukumnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar yang ketiga, nazar dengan perkara yang bukan miliknya. Contohnya dia mengatakan, demi Allah kalau saya sembuh, saya akan mensedekahkan motornya si abang. Motor orang dia sedekahkan. Itu namanya nazar dengan yang tidak dia miliki. Dia tidak mampu. Bukan yang dia miliki atau dengan perkara yang tidak mampu untuk dia lakukan. Nazar ini juga tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dia kerjakan. Nah, kedua nazar ini, ya, nazar maksiat, nazar yang bukan miliknya haram untuk dikerjakan, tetapi harus bayar kafarah. Harus bayar apa? Kafarah. Karena dia bernazar dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kafarahnya kafaratul yamin. Kafaratul yamin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah kalau enggak salah ayat 89. Coba antum buka Al-Maidah ayat 89. Ada yang bawa Al-Qur'an? Ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fa kafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Benar ayat berapa? Ya 89. Jadi kafarahnya kafarah sumpah. Kafarah apa? Sumpah. Saya bacakan ayatnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan lagu minal yamin. Lagu minal yamin itu sekedar ngomong tapi tidak ada maksudnya. Dan ini banyak orang Arab. Wallah, wallah demi Allah. Mereka sering ngomong itu menekankan tapi mereka tidak bermaksud untuk apa? Bersumpah. Jadi terbawa dalam omongan mereka. Saya pun kalau ngomong dengan mereka saya sering terbawa. Saya bilang wallahi wallahi padahal maksud saya bukan bersumpah tapi terbawa dalam omongan. Itu biasa. Orang Arab sampai sekarang demikian. Suka lagu minal yamin, bilang demi Allah tapi maksudnya bukan sumpah, hanya sekedar apa? Pembicaraan. Itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tetapi benar-benar sumpah yang akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang tidak menunaikan sumpahnya, dan ini sumpah, nazar itu bagian dari apa? Sumpah. Kata Allah fa kafaratuhu it'amu asyrati masakin. Maka kafarahnya adalah dengan memberi makan kepada 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dengan makanan yang biasa, yang tengah-tengah, yang biasa kalian makan, kalian berikan kepada keluarga kalian. Kalau di rumah kita biasa setiap hari makan ayam, kadang-kadang kambing, kadang-kadang tempe, seringnya ayam, maka itulah yang kita kasihkan, yang tengah-tengah. Bukan juga makanan yang paling enak yang terkadang kita makan, tapi makanan yang sering kita makan, kita masak, kita berikan kepada fakir miskin, 10 orang. Atau pilihan yang kedua, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Kita belikan 10 baju, kita berikan kepada 10 orang. Baju yang wajar ya untuk kita berikan kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak, dan ini tidak mungkin sekarang. Enggak ada budak yang mau kita bebaskan. Enggak ada budak yang mau kita beli untuk kita bebaskan. Jadi tinggal 2 pilihan zaman sekarang. Barang siapa yang bernazar atau bersumpah tidak bisa dia tunaikan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarah dengan satu di antara 2 pilihan.
memberi makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan yang sedang yang biasa kita makan, atau memberi 10 pakaian kepada 10 orang. Ustaz, saya tidak punya uang untuk beri makan kepada mereka. Saya tidak punya uang untuk beli baju kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yastati' fasiyamu faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Barang siapa yang tidak mendapatkan untuk memberikan makanan 10 orang atau membelikan pakaian untuk 10 orang miskin, maka dia berpuasa 3 hari. Tidak boleh kemudian dia 3 hari dulu, saya mau puasa 3 hari. Ente punya duit, ente harus belikan makanan. Kalau ente enggak punya duit, kalau anda enggak punya duit, anda enggak bisa beli makanan, tidak bisa belikan pakaian, baru anda boleh puasa 3 hari. Itulah kafarah dari sumpah. Dan itulah kafarah daripada nazar, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kafaratuhu kafaratul yamin, ya. Innaman nadharu yamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nazar itu sumpah. Kafaratuha kafaratu yamin, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nazar yang kedua, ya. Yang ini nazar kepada selain Allah, nazar syirik. Inilah pembahasan dari bab 12 yang sedang kita bahas, yaitu nazar kepada selain Allah. Yaitulah nazar syirik, ya. Nazar syirik ini tidak ada kafarahnya. Tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarahnya. Tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarahnya. Kenapa tidak ada kafarahnya? Karena tidak ada penghormatan terhadap kesyirikan. Dia bukan nazar kepada Allah, tapi nazar dengan nama selain Allah. Nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditunaikan karena itu haram, hukumnya syirik, dan tidak perlu juga ada kafarahnya. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti seorang yang bernazar kepada kuburan, atau bernazar kepada malaikat Jibril, atau bernazar kepada nabi dan yang semisalnya dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Saya bacakan perkataan Asy-Syarbini, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, jilid 6 halaman 256. Kata beliau, "Wa ammal manzur lil musyahad alladhi yabitu ala qabri waliyin au nahwihi." Adapun nazar, yaitu memberikan penerangan kepada orang yang hendak bermalam di kuburan wali fulan atau yang semisalnya. Fa in qasada nadhiru bidzalika tanwir ala man yaskunul buq'ata aw yataraddadu ilaiha fa huwa naw'u qurbatin. Kalau ternyata yang bernazar tadi dia bernazar untuk misalnya taruh penerangan di situ, kasih lilin di situ dalam rangka untuk memberi cahaya agar orang yang berziarah ke kuburan tersebut, mungkin ada yang datang di malam hari, ada yang datang di maghrib, ada yang datang di subuh hari, ya, supaya dia bisa melihat jalan, maka ini tidak mengapa, karena ini adalah memberi penerangan kepada orang yang hendak ziarah kuburan. Wa in qasada bihil iqad alal qabri walau ma'a qasdi tanwir fala. Adapun kalau dia ingin mengagungkan kuburan dengan memberikan penerangan kepada kuburan, maka ini tidak boleh, karena Rasulullah SAW melarang. Ya, melarang dinyalakan api bagi kuburan, menerangkan, memberi penerangan kepada apa? Kuburan. Karena itu mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan hal ini dalam Al-Kabair, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan berkaitan dengan kuburan termasuk dosa besar, kata beliau. Seperti memberi penerangan di kuburan, contoh seperti apa namanya? Salat ke arah kuburan misalnya, ya, membuat bangunan tinggi di kuburan, ini semua dilarang, termasuk larang-larang yang berkaitan dengan kuburan. Makanya dia berkata, adapun kalau dia niatnya adalah untuk menerangi kuburan, meski disertai tujuan untuk memberi penerangan kepada orang yang datang, maka ini tidak boleh. Tidak boleh, karena termasuk dari pengagungan terhadap kuburan. Wa in qasada bihi wa huwal ghalibu minal amma. Perhatikan sini perkataan ulama Syafi'iyah. Kalau ternyata tujuannya bernazar, saya bernazar akan pasang lampu di kuburan, saya bernazar akan taruh lilin di kuburan, ya. Dan ini adalah tujuan yang mendominasi orang-orang umum. Kebanyakan orang umum tujuannya seperti ini tatkala mereka bernazar memberi penerangan di kuburan. Apa tujuan mereka? Ta'dhimal buq'ati awil qabr, dalam rangka untuk mengagungkan kuburan tersebut, aw taqarrub ila man dufina fiha, atau bertaqarrub mendekatkan diri kepada orang yang dikubur dalam kuburan tersebut, aw nusibat ilaihi, atau kuburan yang dianggap kuburan seseorang, belum tentu ada orangnya di situ, ya. Fahada nadhrun batilun ghairu munaqid.
maka inilah nazar yang batil yang tidak sah. Fa innahum ya'taqiduna anna li hadhil amakin khususiyatin li anfusihim wa yarawna anna an-nadhara laha mimma yandafi'u bihil bala. Kata mereka, karena mereka tatkala bernazar memberikan penerangan di kuburan tersebut, mereka punya keyakinan bahwasanya kuburan-kuburan ini punya kekhususan, punya keistimewaan. Yang dengan keistimewaan tersebut bisa menolak bala dari mereka. Ini tidak boleh, ini kesyirikan. Ya, karena niatnya untuk mengganggukan apa? Penghuni kubur. Ini perkataan ulama Syafi'iyah. Nazar tersebut nazar kesyirikan. Saya bacakan lagi perkataan Syekh Qasim dari mazhab Hanafi. Dan tadi dia mengatakan apa? Yang ingin saya sampaikan, wa huwal ghalib minal amah, dan tujuan inilah yang kebanyakan dilakukan oleh orang awam. Tujuan yang memberi penerangan di zaman dia di kuburan dalam rangka untuk mengagungkan apa? Kuburan, dan itu kesyirikan. Dan dia mengatakan inilah tujuan kebanyakan orang awam, ya. Karena saya sering dengar orang sekarang mengatakan, ngapain kita bahas tauhid? Tidak ada kesyirikan sekarang. Saya bilang tidak ada kesyirikan. Ya. Orang masih banyak minta kuburan, masih banyak orang nangis-nangis, kayaknya mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Ya. Orang minta-minta kepada penghuni kubur masih banyak. Yang pakai jimat masih banyak, percaya dukun masih banyak, dukunnya saja masih banyak. Ya. Masih banyak, ya, masih banyak. Ya. Patung-patung masih dibangun di sana sini. Ya. Banyak orang-orang besar yang pergi ke dukun. Ya. Banyak orang percaya kepada wali-wali, banyak, masih banyak. Masih banyak percaya kepada jin-jin. Masih banyak percaya kepada tukang sihir, masih banyak pelet, masih banyak santet, masih banyak di tanah air kita. Dukun sangat banyak, bahkan saya dengar diekspor ke mana? Ke Malaysia. Jadi ente kalau mau cari duit gampang, ente bikin kuburan palsu, ente tulis kuburan Mbah ini. Orang datang semua ke situ, ya. 300 meter masuk. Terus kuburannya ente hiasi, dikasih kaligrafi orang, ente kasih pasang 2 orang aja sebagai pemancing, orang ramai. Benar atau tidak? Benar. Kalau orang cari jalan pintas. Lewat kuburan biasanya lebih cepat berhasil, lebih cepat sukses, lebih cepat ini, lebih macam-macam. Jadi keyakinan seperti ini masih banyak. Kata dia, ini perkataan ulama Syafi'iyah tadi, wa hadha huwal ghalib minal ammah, dan inilah kebanyakan tujuan orang awam kalau ke kuburan memberi penerangan dalam rangka untuk pengagungan terhadap apa? Tempat tersebut atau pengagungan terhadap kuburan tersebut. Itu ulama Syafi'iyah. Sekarang saya bacakan perkataan ulama dari Hanafiyah. Syekh Qasim berkata, wa amma an-nadhru alladhi yunziruhu aktsarul awam ala ma huwa musyahadun ka an yakuna li insanin ghaibun aw maridun aw lahu hajatun daruriyatun fayati ba'dhu as-sulaha fayaj'alu sutratan ala ra'sihi fayaqulu ya sayyidi fulan in rudda ghaibi aw ufiya maridi aw qudiyat hajati falaka min adh-dhahab kadza aw min al-fiddah kadza. Kata beliau, adapun nadar yang kebanyakan orang awam melakukannya, dan ini yang kita saksikan, kata dia. Jadi ini terjadi di zaman beliau. Nadarnya kebanyakan orang awam, dan ini disaksikan. Seperti seorang ada sesuatu yang hilang, entah barangnya hilang, ada anaknya hilang, ada sesuatu yang hilang darinya. Atau dia adiknya sakit, istrinya sakit, atau kakaknya sakit, atau dia punya kebutuhan yang daruri, maka dia datang kepada kuburan sebagian orang soleh. Kemudian dia meletakkan sutra di atas kepalanya, semacam penutup di atas kepalanya. Kemudian dia berkata kepada penghuni kubur, ya sayyidi fulan, wahai wali fulan, wahai tuanku fulan, wahai sunan fulan, in rudda ghaibi au fiya maridi, kalau barang hilangku bisa kembali, atau orang yang sakit di rumah bisa sembuh, au qudiyat hajati, atau keinginanku terkabulkan, maka aku akan berikan emas kepadamu atau berikan perak kepadamu sekian dan sekian. Au min at'am akadha, atau saya akan berikan makanan di sini sekian dan sekian. Au minal ma' kadza, atau saya letakkan air di sini di kuburan ini sekian dan sekian. Au minas syama' kadza. Bahkan di sini dia tidak menyebutkan kuburan. Dia datang kepada orang yang masih hidup. Mohon maaf, dalam perkataan Syekh Qasim di sini dia menyebutkan orang datang kepada orang soleh, langsung masih hidup. Dia datang, wahai Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau barang saya bisa kembali, ya, urusan ente gimana caranya? Pokoknya kalau barang saya bisa kembali, saya bernadar, saya akan berikan engkau emas gini-gini. Saya akan berikan engkau perak, saya akan berikan engkau makanan begini-begini. Atau saya berikan kepada engkau lilin sekian dan sekian. Atau zait, minyak. Ya, ini perkara-perkara dulu sangat penting, ya. Zait, minyak. Fahadha nadhru batilun bil ijma'. Kata beliau, inilah nadar adalah nadar yang batil dengan kesepakatan para ulama. Liwujuhin, karena banyak perkara yang menunjukkan dia batil. Pertama, annahu nadhrul makhluqin. Karena inilah nadar kepada makhluk. Ini orang masih hidup, bukan mati. Tapi dia masih hidup, dia pun apa? Makhluk. Tidak boleh.
Ngapain dia datang kepada wali yang masih hidup, kepada ustadz? Ustadz, kalau barang saya hilang kembali, saya akan kasih emas. Kenapa? Kenapa nazar sama dia? Wa nadharu lil makhluk la yajuz, dan nazar kepada makhluk tidak boleh. Li'annahu ibadatun, karena nazar adalah ibadah. Jadi dia bilang nazar itu apa? Ibadah. Ibadah kepada makhluk tidak boleh. Wal ibadah la takunu lil makhluk, dan ibadah tidak boleh kepada makhluk. Saya sengaja menukil bukan perkataan ulama, bukan Syekh Abdul Wahab. Saya nukil perkataan ulama mazhab. Agar Anda tahu ini bukan perkara yang baru, tapi ini ada dalam buku-buku apa? Fikih mazhab. Tadi mazhab Syafi'i, sekarang mazhab apa? Hanafi. Ya. Wa minha annal mandzura lahu mayyitun wal mayyitu la yamliku minha. Oh, dia sebutkan di sini maksudnya bukan orang hidup tapi orang mati yang dia datangi ya. Saya mohon maaf, saya salah lagi ya. Yang dia datang kepada mayat, sama seperti perkataan Syirbini tadi. Datang kepada orang soleh yang mayat, kemudian dia bernazar, kalau barang saya berhasil kembali, saya akan berikan engkau emas sekian dan sekian. Yang kedua, karena orang soleh yang dia datangi adalah mayat. Wal mayyitu la yamliku, dan mayat tidak bisa berbuat apa-apa. Wa in dhanna anna al mayyita yatasarrafu fil umur dunallah wa i'tiqadu dzalika kufrun. Kalau dia meyakini, jadi mayat tidak bisa apa-apa, tapi dia punya keyakinan mayat ini mayat wali, mayat sunan, mayat ustadz, mayat kiai, dia bisa melakukan sesuatu. Kata Syekh Qasim, ini kekufuran. Meyakini mayat ini bisa macam-macam, itu apa? Kekufuran. Kira-kira orang-orang pergi ke kuburan, dia punya keyakinan tersebut atau tidak? Ada keyakinan seperti itu. Ya. Kalau enggak ada, ngapain dia minta kepada mayat-mayat tersebut? Bahkan sebagian orang menyangka orang sudah meninggal semakin hebat daripada sebelum meninggal. Semakin bisa berbuat, semakin bisa bertindak. Dan ini benar-benar ketololan. Ya, benar, kebodohan. Ya, bagaimana seorang sudah meninggal, malah ente meyakini lebih hebat? Nabi yang mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus amalannya. Kecuali sedekah jariyah, kecuali ilmu bermanfaat, kecuali anak soleh yang mendoakannya. Dia butuh didoain karena dia sudah enggak bisa lagi. Dia sudah meninggal, amalnya terputus, di antara doanya pun terputus. Harus ada orang lain yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakannya. Ya. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Dia tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan. Dia tidak bisa masuk ke dalam liang lahat ke rumahnya, kita yang masukkan. Maka aneh kalau ada orang, dia yang mandikan mayat tersebut, dia yang sholatkan mayat tersebut, dia yang pakaikan kafan kepada mayat tersebut, dia yang antar ke kuburan, setelah mayat di kuburan, kemudian dia minta sama penghuni kubur tadi. Aneh. Ya. Mbah, ya. Loh, kamu tadi yang mandiin saya, kamu gimana sih? Ya. Aneh ya. Aneh. Ya. Nah, kalau mayatnya masih hidup, ya mungkin kita minta tolong. Sudah mati namanya mayat. Ini dalam kitab Al-Bahr Ra'iq Syarh Kanz Ad-Daqa'iq. Jilid 2 halaman 230 sampai 321. Ibnu Katsir rahimahullah. Ma'ruf kan Ibnu Katsir, pemilik tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah itu kitab tentang sejarah tahun sekian sampai abad ke-8 zamannya dia. Dia sebutkan dari awal, dari Nabi Adam, dari terus sampai sahabat, terus sampai ke zaman beliau. Semua sejarah-sejarah dia catat. Maka dia menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 704. 704 yaitu di masa hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Katsir ini termasuk ya banyak belajar dari siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mazhab Hambali, Ibnu Katsir mazhab apa? Syafi'i. Makanya saya katakan tafsir yang termasuk tafsir yang terbaik adalah tafsir apa? Ibnu Katsir ya. Karena kalau ada yang batil-batil dia bantah dalam tafsir tersebut ya. Ada sanad-sanad yang dhaif dia bantah, pemahaman yang salah dia bantah. Seperti dalam peristiwa ini dia mengatakan pada tahun 704 Hijriah, raha Syekhu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ila Masjid Naranj. Suatu hari Ibnu Taimiyah pergi ke Masjid Naranj. Wa amara ashabahu wa ma'ahum hajjarun biqati sakhratin kanat hunaka. Maka dia datang dengan teman-temannya, kemudian mereka membawa tukang batu, maka mereka perintahkan untuk menghancurkan batu yang ada di sana. Binahrin Qalut, di suatu sungai namanya Sungai Qalut ya. Yang batu tersebut tuzar wa yundharu laha, kata Ibnu Katsir. Batu tersebut diziarahi. Orang ziarah batu ya. Ada orang ziarah kubur ya. Ada orang ziarah ini, ada orang ziarah apa? Batu ya. Seperti kalau di Pandeglang batu Quran. Orang ziarah batu apa? Batu Quran. Saya sudah pernah cerita tentang batu Quran ya.
Sudah kan? Ya, ini batu Quran. Mereka ke sana. Ya, mereka tawaf sana 7 kali, mereka menyatakan kalau berdoa bisa dikabulkan. Itu namanya batu diziarahi. Sama seperti batu ini. Tuzar wa yundaru laha. Diziarahi dan orang bernazar ke situ. Faqata'aha, maka Ibnu Taimiyah pun memotong batu tersebut. Wa arahal muslimina minha. Akhirnya dia membuat kaum muslimin istirahat lepas dari batu tersebut. Wa minasyirki biha, dan dari kesyirikan yang berkaitan dengan apa? Batu tersebut. Fa azaha 'anil muslimin syubhatan kana syarruha 'aziman. Maka dia pun menghilangkan, Ibnu Taimiyah menghilangkan syubhat dari kaum muslimin yang keburukannya sangat besar, yaitu syubhat syirik tersebut ya. Meyakini batu ini, ini syubhat. Dihilangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi perhatikan di sini Ibnu Katsir menamakan nazar kepada batu dengan nazar apa? Syirik. Karena orang punya keyakinan terhadap batu tersebut. Ini kesyirikan, punya keyakinan terhadap batu tersebut. Apa bedanya orang musyrikin di zaman jahiliyah? Wa bihadza wa amsalihi hasaduh. Kata Ibnu Katsir, gara-gara Ibnu Taimiyah yang seperti ini, akhirnya nekat seperti itu, banyak orang yang hasad kepada dia. Banyak orang hasad kepada Ibnu Taimiyah. Wa abrazulahul adawah, sehingga mereka menampakkan permusuhan kepada Ibnu Taimiyah ya. Subhanallah, dia berjuang menghilangkan kesyirikan, banyak orang yang hasad kepada beliau rahimahullahu taala. Demikian juga perkataan As-Suwaidi dalam kitabnya Al-Iqdus Tsamin. Kata beliau, baqiya indana suratun ukhra 'alaiha madarun nas fi hadzal zaman. Tersisa pada kita satu bentuk yang banyak orang melakukannya di zaman sekarang ini. Wa huwa nadhru li ghairillah, yaitu bernazar kepada selain Allah. Kan nazar li Ibrahim al-Khalil, seperti nazar untuk Ibrahim al-Khalil, Ibrahim alaihissalam. Awin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nazar untuk Nabi. Awin nazar lil amwati salihin, atau nazar untuk orang-orang yang saleh. Faqad jarat hadhihi al-'adatul khabitha fi hadzal waqt. Dan sungguh telah berlaku kebiasaan yang buruk ini di zaman sekarang ini. Min nadhri at-ta'am wasyumu' wal qarabin li ahli al-qubur min al-amwat. Seperti orang yang bernazar untuk memberikan makanan atau memberikan penerangan lilin atau sembelihan-sembelihan kepada para penghuni kubur, dari mayat-mayat penghuni kubur. Kemudian kata beliau, "Lau nadhara lil anbiya aw lil awliya aw lil malaikati fala khilafa baina man ya'lamu dzalik wa yantabihu annahu min syirkil i'tiqad." Seandainya dia bernazar untuk para nabi, untuk para wali, untuk para malaikat, maka tidak ada khilaf bagi orang yang mengerti akan hal ini bahwasanya itu termasuk syirik dalam akidah. Li'anna an-nadhir lam yanzur hadzal nadhar illa li'tiqadihi fil manzur lahu. Karena dia tidak bernazar kepada mayat tersebut, kepada nabi, kepada wali, kecuali dia punya keyakinan terhadap mayat-mayat tersebut. Annahu yadhur wa yanfa wa yu'ti wa yamna, ya. Karena mayat tersebut bisa memberi, bisa mencegah, ya, imma bi tabi'ihi, karena memang mayat tersebut bisa dengan sendirinya, wa imma bi quwwati sababiyyati fihi, atau memang sebabnya sangat kuat, memang dia yakin dari Allah, tapi Allah menciptakan sebab mayat ini bisa punya pengaruh, dan itu juga kesyirikan. Karena kalau ada orang kita bilang mayat tidak bisa apa-apa, ya memang mayat tidak bisa apa, tapi Allah yang bikin dia bisa apa-apa. Ini sering mereka katakan. Dia bantah dua-duanya. Dia bilang ada yang meyakini mayat tersebut dengan sendirinya bisa beri manfaat atau mudarat, atau sebab dengan mayat tersebut akan mendatangkan kemudarat manfaat dari Allah atau menolak kemudarat dari Allah. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh, karena Allah tidak pernah menjadikan mayat sebagai sebab untuk menolong orang. Tidak ada. Ya. Saya pernah bantah sebagian orang berpendapat demikian, kata dia, apa Anda mengingkari kemahaesaan Allah, kekuasaan Allah? Allah mampu membuat mayat bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Saya bilang, memang mampu, tapi mana dalilnya? Allah bisa jadikan kotoran sebagai makanan, tapi mana kotoran ini jadi makanan? Enggak ada. Kalau hanya kalau ya, mana buktinya? Allah bisa jadikan HP ini ya bisa jadi rumah. Membuat tidak? Allah mampu, tapi HP ini tidak pernah jadi rumah. Kalau hanya kalau, ya kata mereka, kalau Anda meragukan mayat bisa beri manfaat, Anda ragu dengan kekuasaan Allah. Dari mana seperti itu? Nah, itu kesyirikan. Kalau kita orang-orang musyrikin berdalil dengan demikian, bagaimana? Ya. Mereka menyembah berhala, kalau mereka bilang Allah mampu bikin berhala ini memberi manfaat dan mudarat, nah terus gimana ente jawab? Jadi aneh. Logika mereka berpikir, mereka berubah, terbalik. Harusnya mayat tidak bisa apa-apa kita doain, malah mayat kita minta doa sama mayat. Logikanya terbalik. Subhanallah, setan bermain pada akal mereka. Ya. Harusnya mayat justru kita doain mayat tersebut, malah dia minta doa kepada mayat. Ya. Subhanallah, waktu habis juga ya. Baik, dia lanjutkan. Nah, kalau ada orang ya,
Dan saya nukilkan juga fatwa ulama Mesir tentang nazar. Jangan nanti bilang ini Saudi terus. Ini ulama Mesir ya. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Dia berkata, mereka berkata, an-nadharu li ashabil adriha wal awliya wa salihin batilun bil ijma'. Nazar untuk penghuni adriha itu kubah-kubah itu loh, yang di atas kuburan, milik para wali atau milik para orang-orang saleh adalah batil dengan kesepakatan para ulama. Li'annahu nadharun lil makhluk, karena ini nazar untuk makhluk, wa huwa ghairu jaizin, dan ini tidak diperbolehkan. Li'anna nadhara ibadah, karena nazar adalah apa? Ibadah. Wa hiya la takunu li makhlukin abadan, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk selamanya. Wa li'annal mandzura lahu mayyitun, dan yang diberi nazar adalah mayat. Wal mayyitu la yamlik, dan mayat tidak bisa apa-apa. Perkataan yang indah. Ini mayat wali, mayat solihin tidak bisa apa, yang bilang apa? Para ulama Mesir. Tidak bisa apa-apa. Idza dhanna an-nadhiru anna al-mayyita yatasarrafu fil umur duna Allah Subhanahu wa ta'ala wa taqadahu kana dzalika kufran. Ya, kalau ternyata dia meyakini bahwasanya mayat bisa melakukan apa-apa ya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya selain Allah, maksudnya dia bisa melakukan selain Allah, dia mayat juga bisa melakukan apa-apa dan dia meyakini hal tersebut, maka ini merupakan kekufuran. Taib, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini aneh. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan, Anda bernadar karena Allah saja. Anda bilang, kalau demi Allah ya Allah, kalau saya sehat dari penyakit saya sembuh dari penyakit saya akan bersedekah 100 juta misalnya. Ini nazar karena Allah. Nazar untuk beribadah kepada Allah, itu pun tidak punya pengaruh, kata Nabi tadi. Nazar tidak bisa memajukan dan tidak bisa memundurkan. Nazar tidak punya pengaruh dengan apa? Takdir. Oleh kalau nazar karena Allah saja tidak punya pengaruh, apalagi nazar kepada apa? Mayat. Paham? Kalau kita nazar kepada Allah saja tidak ada pengaruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi nazar kepada mayat, kepada sunan, kepada wali yang sudah mati, ya. Yang kepada Allah yang maha hidup, yang maha kuasa atas segala sesuatu, nazar kamu tidak ada pengaruhnya. Kata Nabi tidak ada pengaruhnya. Apalagi nazar kepada mayat. Ini apa, cerdasnya Ibnu Taimiyah. Saya suka sisi pendalilannya ini ya. Ya, bagaimana orang sampai terbalik pemikirannya, logikanya sampai terbalik, fitrahnya sampai berubah ya. Sedangkan nazar kepada Allah tidak punya pengaruh, apalagi nazar kepada mayat. Dalam bab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Karena kalau kita sudah paham nazar adalah ibadah, maka sepakat ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk, siapapun makhluk tersebut, apakah malaikat, apakah para nabi, apalagi di bawahnya para wali, para sunan, ya, apalagi mayat-mayat, tidak boleh. Di antara dalil bahwasanya nazar adalah ibadah, yang pertama surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah memuji mereka, kata Allah, mereka menepati nazar dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, di sini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Tatkala Allah memuji perbuatan mereka, menunjukkan perbuatan mereka tersebut adalah apa? Ibadah. Ya, kemudian juga kata Allah dalam surat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 70, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Infak apa saja yang kau infakkan atau nadar yang kalian nadarkan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya Allah akan membalasnya. Jadi kalau Allah mengetahui, maksudnya Allah akan membalas dengan kebaikan. Ini juga dalil bahwasanya nazar merupakan ibadah. Kemudian beliau membawakan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah. "Wa man nadhara an ya'siyallah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dia penuhi. Ini dalil juga bahwasanya nazar adalah ketaatan. Saya sebutkan juga dalil yang lain, dalil yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Dari hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh para pentahqiq Musnad Imam Ahmad, an Kardam bin Sufyan annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Kardam bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nadrin nudhirahu fil jahiliyah. Dia pernah bernazar waktu dia masih jahiliyah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadanya, ali wathanin aw linusubin? Kau dulu bernazar untuk berhala, untuk patung? Qala la, dulu saya waktu zaman jahiliyah saya bernazar bukan untuk patung. Tapi nazar saya kali ini walakin lillahi tabaraka wa taala. Tapi saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aufi lillahi tabaraka wa ta'ala ma ja'alta lahu." Maka penuhilah nadarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inhar ala buwanah wa aufi binadrik. Sembelihlah di buwanah dan tunaikanlah nadarmu. Ini dalil bahwasanya nadar ya antara dua, untuk Allah atau untuk selain Allah. Menunjukkan dalil nadar adalah ibadah. Demikian juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad juga dan riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innaman nadhru mabtughiya bihi wajhullahi azza wa jalla." Sungguhnya nadar itu apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah. Nadar itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bernadar pun tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, hati-hati. Bahkan nadar muqayyad, kalau saya sehat saya akan begini, kalau saya lulus saya akan begini. Tidak boleh juga dia pamer-pamer, oh saya bernadar, saya pernah gini, tidak boleh. Nadar harus juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia ucapkan tapi dia ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk riya. Dengan demikian kita selesai dari syarah kitab tauhid jilid kedua. Adapun jilid ketiganya belum satu huruf pun saya tulis ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita pakai matan saja. Saya akan syarah, enggak tahu saya ada waktu atau tidak untuk saya tulis, sementara belum ada waktu ya. Allah taala alam ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi ustadz yang menyampaikan ilmu namun pada kenyataannya dia tidak mengamalkannya? Tentunya ya Ibnu Sirin mengatakan ya inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Maka perlu memilah-milih ustaz, perlu untuk kritis ya, dan dalam memilih ustaz ya. Kalau ustaz tersebut tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan sekali, dua kali, tiga kali, wajar, dia juga manusia. Ya. Dosa-dosanya juga ada, kekurangan juga ada. Tapi kalau seluruh dia yang sampaikan dia selisihi ya, zahir dari dia terlalu banyak maksiat, maka tinggalkan ustaz tersebut. Tidak pantas untuk kita ambil ilmu dari orang seperti itu ya. Tapi kalau ustaz tersebut punya salah 1, 2, 3 itu wajar ya. Kalau antum mempersyaratkan ustaz harus mengamalkan seluruh apa yang dia sampaikan, saya tidak bisa ceramah di sini. Beneran. Saya tidak bisa ceramah di sini, dan saya rasa ustaz lain juga demikian. Berarti anda hanya bisa mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tempat terjerumus dalam kesalahan. Tapi kita lihat apakah orang tersebut terjerumus, ustaz tersebut terjerumus dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil banyak atau sedikit ya. Kalau nampak dia selalu berdosa, selalu bermaksiat, maka tinggalkan, itu ustaz bejat namanya, ustaz fasik. Jangan diikuti. Tapi kalau dia punya kesalahan 1, 2, 3 ya wajarlah dia ustaz. Sebagai murid yang baik nasihati dia. Ustaz, saya lihat Anda begini-begini, lewat SMS kah, lewat WhatsApp kah, lewat surat kaleng kah, Anda menyampaikan demikian ya. Katanya Anda menyampaikan ceramah poligami terus tapi tidak pernah poligami. Bercanda ibu-ibu ya, ini biar bapak-bapak semangat aja. Jadi misalnya, Ustaz, saya lihat Anda mengatakan demikian, tapi Anda tidak sholat berjamaah di masjid. Sampaikan. Anda kan yang menyampaikan sholat berjamaah wajib. Itu berarti Anda sayang kepada Ustaz tersebut. Bukan kemudian, Ustaz itu apa ngomong saja. Jangan. Justru Anda menggibah Ustaz, jangan. Justru Anda nasihat. Kita dapat ilmu dari Ustaz tersebut, kita berterima kasih. Ya, bersyukur. Dia pernah membimbing kita kepada, meskipun satu kebaikan apapun, kita pernah mendapatkan kebaikan dari dia, maka kita balas kebaikan dia dengan menasihatinya. Tentunya dengan sembunyi-sembunyi, dengan surat kaleng, dengan WhatsApp, dengan SMS. Satu bertemu 4 mata, apakah baiknya nasihat tersebut? Semoga ustaznya mendengar ya. Tapi saya katakan tadi, jadi kalau ustaz tersebut banyak melakukan maksiat, berarti dia fasik, maka tinggalkan. Jangan ambil ilmu dari orang seperti itu. Tapi kalau dia sekali salah, 2 kali salah, itu wajar. Setiap orang demikian ya. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum kencing berdiri? Asalnya sunnahnya adalah kencing duduk ya. Namun Rasulullah SAW meriwayatkan pernah kencing berdiri ya. Dalam satu hadis ini menunjukkan sesekali kita kencing berdiri boleh. Tapi sunnahnya adalah kencing dalam kondisi apa? Duduk. Sebagaimana sunnahnya seorang minum dalam kondisi duduk. Namun diriwayatkan Nabi pernah minum dalam kondisi apa? Berdiri. Ya, beliau pernah minum air Zam-Zam dalam kondisi berdiri. Namun juga jangan dipahami sunnahnya minum Zam-Zam berdiri, tidak ya.
Tapi Rasulullah SAW pernah minum dalam kondisi berdiri sekali, dua kali, dan dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib, disebutkan juga oleh Ibnu Abbas. Maka para ulama menjelaskan sunnahnya hukum minum adalah dengan duduk, tetapi boleh sesekali kita minum apa? Berdiri. Bagaimana bila nazar yang terkadang tidak sengaja terucap dalam hati dan tidak bisa melakukannya? Kalau dalam hati tidak teranggap. Kalau kita mengatakan demi Allah, jadi kita benar-benar bertekad. Kita ucapkan demi Allah atau saya bernazar, maka itu baru teranggap. Adapun lintasan-lintasan di hati maka tidak teranggap. Banyak kita lintasan-lintasan di sini. Antum banyak lintasan enggak? Pingin ini, pingin anu, ya. Jangan-jangan lintasannya sama. Jadi yang jadi patokan yang apa yang dibicarakan, diucapkan, ya, adapun yang hanya terlintas maka itu bukan apa? Bukan patokan. Ustadz, kalau kita makmum dan masbuk dan ikut di rakaat terakhir, di rakaat berikutnya apa kita harus tasyahud awal atau tidak? Kita dapat rakaat berapapun, misalnya kita dapat 2 rakaat terakhir, maka kita lanjutkan. Jadi 2 rakaat terakhir itu bagi kita 2 rakaat pertama dan kedua. Maka kita tinggal lanjutkan rakaat ke-3. Kalau kita dapat imam rakaat terakhir, berarti kita bangun kita rakaat ke-2, dan dalam rakaat kedua ada apa? Tasyahud awal. Paham? Caranya mudah seperti itu ya. Bagaimana akidah orang yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy? Apakah dihukumi kufur? Ya, yang rajih tidak. Ya, rajih tidak. Mereka punya syubhat. Ya, mereka punya takwilan. Mereka punya syubhat. Ya, kita bilang mereka menyimpang. Mereka menyimpang. Ya, dan kita tidak. Dan kita ingin ya meninggal dunia ya di atas akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ada nukilan sebagian salaf waktu dia bertemu dengan temannya akan meninggal dunia, maka dia talkinkan. Dia mengatakan innallaha 'alal arsy istawa. Dia bisikan kepada temannya akan meninggal tersebut, yakinlah bahwasanya Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Agar dia meninggal bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Orang banyak terkena syubhat zaman sekarang. Ustaz, mau tanya bagaimana caranya memantapkan hati untuk terlepas dari khurafat. Ana mau nikah, udah ditetapkan tanggalnya, tetapi ada dari keluarga dan tetangga katanya hari itu wetonnya enggak boleh buat nikah. Dan saya mencoba menjelaskan dan saya tetap menikah insyaallah tanggal itu. Mohon doanya dan para jamaah ya. Kita doakan semoga dimudahkan. Saya rasa ini istri pertama. Jadi cuek bebek, kalau ada terjadi itu sudah takdir ya. Jadi jangan, setan akan bisik-bisik, jangan benar. Kalaupun terjadi itu sudah apa? Takdir. Enggak ada hubungannya dengan, tidak ada hari-hari buruk. Hari-hari buruk itu adalah kesyirikan. Itu namanya tatoyur. Ya, saya sampaikan tidak ada dalam Islam hari buruk, tidak ada tanggal buruk, tidak ada tempat yang buruk ya, kecuali yang berkaitan dengan apa? Maksiat. Ya, Allah menyebutkan tentang kaum Ad fi yaumi nahsin, di hari yang sial mereka. Ya, kenapa mereka bermaksiat tatkala hari tersebut? Maka Allah kirim azab. Kapan kita mendapat kesialan? Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari-hari tidak ada kaitan dengan kemaksiatan, tempat tidak ada kaitan dengan maksiat, kecuali tempat maksiat itu mungkin bisa mendatangkan kesialan. Bagaimana jika istri masih belum bisa taat terhadap syariat Islam? Misalnya, saya berjanggut, ketika tertidur digunting janggut saya. Ketika saya bangunkan untuk salat subuh, selalu mengeluh masih mengantuk. Sabar ya. Istri juga perlu didikan ya. Ya udah, dia jenggot, kita tidak berdosa bang, jenggot kita yang cukur apa? Dia, tidak ada masalah ya. Sabar ya. Tinggal pelihara lagi, dia cukur pelihara lagi, nggak ada masalah. Ya. Saya pernah menghadapi kasus yang sangat aneh ya. Jadi ada orang datang kepada saya habis pengajian, datang kemudian dia menangis. Saya bilang ada apa? Dia bilang, Ustadz, istri saya tidak suka kalau saya berjenggot. Kenapa kalau berjenggot? Dia tidak ada hasrat sama saya sama sekali kalau dia jenggot. Dia menolak berhubungan gara-gara ada jenggot. Sedih banget ya. Kasihan banget. Antum cuma dicukur aja lah. Ini sampai tidak ada hasrat sama sekali. Apakah betul Ustadz kitab yang ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Wahab, adik Muhammad bin Abdul Wahab, berisi menolak ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena sesat? Saya tidak tahu kitab tersebut. Kalaupun benar tidak merubah hakikat. Ada bapak, anaknya mengingkari bapaknya. Nabi Nuh diingkari oleh anaknya, Nabi Ibrahim diingkari oleh bapaknya. Emang kalau saudara kandungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus kenapa? Apakah berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas kebatilan, saudaranya di atas kebenaran? Kan tidak.
Paham? Jadi ini pendalilan yang aneh. Terus kenapa kalau om-omnya juga tulis dia sesat? Apa salahnya? Apa urusannya? Iya. Iya, apa urusannya? Kita lihat dalil ya. Dan alhamdulillah buah dakwah Syekh Abdul Wahab jelas berdiri negara Arab Saudi. Makanya saya sering sampaikan Syekh Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol, pahlawan. Ya karena dengan berkat dia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala berdiri kerajaan Arab Saudi yang sekarang masih eksis menegakkan syariat Islam dengan kekurangan yang ada ya. Ya. Tapi satu-satunya negara yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah siapa? Arab Saudi. Semua negara yang katanya Islami begitu mereka pegang kekuasaan tidak berani menyatakan asas kami Al-Qur'an dan Sunnah. Yang berani cuma Arab Saudi. Ya. Oleh karenanya kebaikan beliau sangat banyak. Lihat orang sekarang berhaji dengan mudah, orang umroh dengan apa? Mudah, alhamdulillah. Keamanan yang luar biasa di sana. Ya, banyak kebaikan-kebaikan. Itu di antara buah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang bilang dia sesat ya biasa. Kalau orang tidak suka menyatakan demikian, kita bilang mana dalilnya? Ya, dalilnya mana? Selama saya ajar antum selalu buku Syekh Abdul Wahab, ada kesesatan yang antum dapatkan? Ya. Jadi awal kita belajar tentang kesyirikan, tidak boleh, ini haram, ini kesyirikan. Ini buku yang sangat luar biasa, buku kitab tauhid ini. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang syirik secara detail. Menjelaskan syirik secara apa? Detail. Ya. Dan itu jarang kita dapatkan dalam buku-buku yang lain. Ada jemaah yang mengatakan kita tidak boleh mendengar murotal Syekh Musyari dengan alasan dia berakidah sufi. Pertama, mana dalilnya Syekh Musyari Rasid Al-Afasi berakidah apa? Sufi. Ya. Kalau dia suka bernasyid bukan berarti dia orang apa? Sufi. Karena sufi itu sekarang identik ya. Orang bilang sufi punya identik, punya akidah tersendiri. Ya, memang dia suka bernasyid itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mendengar murotalnya jadi hukumnya haram, ini aneh ya. Kalau ada misalnya ada orang enggak salat dia baca Quran, kita boleh enggak dengar dia baca Quran? Saya tanya sama antum. Ada orang enggak salat, tapi dia baca Quran. Kita boleh enggak dengar dia baca Quran? Ya boleh lah. Enggak ada masalah ya. Ustaz tadi sebelum berangkat ana bernadar. Kalau ana naik pangkat ana mau cukur botak. Setelah sekarang tahu bahwa itu bernadar muqayyad karena ana belum tahu sebelumnya, bagaimana menurut Ustaz? Apa harus ditunaikan atau tidak? Ya udah tunaikan saja, tinggal botak ya. Itu bukan nadar ibadah tapi sekedar apa? Perkara yang mubah. Sama seperti saya bernadar, kalau saya naik pangkat saya mau makan bakso 2 piring. Nah, sama, itu bukan ibadah tertentu, paham? Ya. Ya tinggal botak aja, enggak ada masalah. Bagaimana hukumnya saya bernadar akan bersedekah nominal terbesar dalam dompet saya tiap sholat Jumat dengan niat menolak bala agar terhindar dari hal buruk. Bagaimana fungsi sedekah yaitu menolak bala? Ya ini sama, boleh-boleh saja ya. Dan sedekah memang menolak apa? Menolak bala, ya, menolak keburukan. Ya. Kata Nabi SAW, "Sona'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Atau kama qala Nabi SAW, perbuatan-perbuatan baik menghalangi kesudahan yang buruk. Ya. Kalau kita sedang sholat dan posisi kita menjadi makmum, lalu imam terlihat auratnya di bagian belakang, gimana sholat kita? Wallahu alam, saya enggak tahu. Kalau kita sudah bernazar kemudian tidak bisa memenuhinya, kafaratnya bagaimana? Sudah kita jelaskan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika bernazar saat dalam kondisi tidak luar kesadaran, emosi? Apakah harus tetap dilakukan? Ya. Kalau emosinya masih dalam ruang sadar, kalau dalam kondisi sangat tidak sadar, ya, tidak ingat apa yang dia ucapkan, kemarahan yang benar-benar memuncak, yang dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka ini tidak teranggap. Tapi kalau dia emosi masih wajar, masih bisa dia kendalikan, mengkontrol perkataannya, kemudian dia bernadar, maka nadarnya tetap jadi. Apa bedanya kufur dengan kafir? Kufur itu perbuatannya, kafir pelakunya. Syirik dengan musyrik sama. Syirik dengan apa? Musyrik. Kufur dengan kafir. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. InsyaAllah pekan depan ya masih ada kajian. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.